Tiga pasangan calon dari jalur perseorangan wali kota dan wakil wali kota Blitar dinyatakan tidak memenuhi jumlah persyaratan. Hal tersebut disampaikan KPU saat melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan karena tidak dapat mengumpulkan dukungan 10% dari daftar pemilih tetap atau DPT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020. Tiga paslon dari jalur independen semua hadir dan menyepakati hasil rekapitulasi oleh KPU Kota Blitar. Dari hasil rekapitulasi, paslon perseorangan Sumari Edi Widodo mendapat sebanyak 1.987 dukungan. Paslon Purnawan Bukhori dan Indri Kuswati mendapat 5.883 dukungan dan Pabaslon Lisminingsih dan Teteng Rukmono Condrono memperoleh dukungan sebanyak 5.469. Purnawan Bukhori, salah satu calon dari jalur independen, mengaku pihaknya telah menyiapkan tim untuk kembali mengumpulkan KTP dukungan sebagai persyaratan maju dalam pemilihan wali kota Blitar. Sementara dengan adanya temuan selisih jumlah dukungan, pihaknya akan menempuh secara jalur hukum. Hasil yang ini tadi kami menerima dengan catatan karena ada selisih di PPK Sananwetan. Jadi yang kemarin menurut catatan yang kami terima itu ada selisih 100 dari yang disampaikan pada hari ini. Untuk persiapan ke depan kami tetap siap memenuhi kekurangan yang harus kami siapkan. Kemudian terkait dengan perbedaan angka tadi, kami akan melakukan upaya-upaya hukum bahwa kami merasa dirugikan karena pemberitaan itu tidak disampaikan kepada kami. Meskipun ada paslon yang mengklaim adanya selisih antara jumlah KTP dukungan yang dimiliki oleh KPU dengan pasangan calon, pihaknya meminta adanya bukti untuk menentukan tuntutannya. Hari ini kita tentu belum bisa mengatakan mereka memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ya, karena masih ada proses lanjutan, yaitu proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini nanti juga akan dilakukan hampir persis seperti ini, seperti awal. Jadi mereka menyerahkan dukungan, nanti dia menyerahkan dukungannya sekitar tanggal 25 mungkin mulainya dukungan perbaikan. Kemudian nanti dari situ kita akan verifikasi ulang, persis secara administratif kita verifikasi, kemudian dukungan ganda juga kita verifikasi, terus kemudian setelah itu baru kita lakukan verifikasi faktual. Untuk dapat mengikuti kontes pesta demokrasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar, calon perseorangan harus dapat mengumpulkan 10% jumlah daftar pemilih tetap dari DPT yang sebanyak 113.550, sehingga masing-masing pabaslon diharuskan menyerahkan sebanyak 11.355 dukungan. Dari Blitar, Muhammad Aji melaporkan.